Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan yang dimana ini nantinya kita progreskan sebisa mungkin untuk kita budidayakan tanaman sawi, dan rencananya akan tambahan tanaman timun ya kawan-kawan di musim-musim penghujan semacam ini. Dan pada kesempatan kali ini kita di sore ini melakukan proses namanya pembibitan kawan-kawan. Dan pembibitan ini yang kita lakukan adalah pembibitan tanaman sawi. Tujuannya adalah tujuan dari pembibitan itu sendiri adalah menumbuhkan benih-benih sawi untuk menjadi tanaman sawi yang siap untuk disebar ke lahan. Karena benih sawi itu sendiri kondisinya kecil, dan yang pastinya kalau langsung disebar ke lahan itu biasanya terkadang kalah dengan tanaman yang lainnya. Dan kalau kita di lahan itu kondisinya sulit untuk mengkontrol benih-benih tersebut ya. Jadi kita lakukan proses namanya pembibitan terlebih dahulu. Dan ini caranya kita lakukan dengan cara ditabur, yang nantinya ini ketika benih itu tumbuh menjadi tanaman yang sudah siap tanam, akan kita cabut dan kita sebar ke lahan-lahan yang kita olah semacam ini. Dan ini ya juga baru proses kawan-kawan untuk pengolahan lahannya. Lalu untuk media tanamnya ini kan dalam proses pembibitan ini kita menggunakan media tanam berupa tanah dan pupuk kandang. Ya, itu kita campur, kita cangkul ya, kita olah seremah mungkin, sebisa mungkin dibuat kondisinya remah dan kaya akan nutrisi. Karena benih ini kan kawan, kalau kondisinya tidak remah itu nanti akan menemui kendala, salah satunya pada area perakarannya, yang dimana perakaran itu kalau pertumbuhannya melambat, benih akan juga lambat kan kawan untuk pertumbuhannya. Karena ya untuk memperoleh nutrisinya kesusahan. Begitu pula nutrisinya juga harus kita sediakan ya dari pupuk kandang kan kawan. Pupuk kandang itu juga bermanfaat untuk mensuplai unsur hara bagi benih-benih yang sudah mulai berkecambah kan kawan, semacam itu. Dan ini kuncinya ketika sudah benih tersebut media tanam kita buat sebaik mungkin. Lalu yang kedua adalah yaitu menyebar benih ya. Benih yang kita pergunakan adalah benih yang kita beli dari toko pertanian dan sudah teruji kan kawan. Ya, kita menggunakan benih dari panah merah, kondisinya kayak gini. Ini benih yang kita gunakan. Dan yang jelas benih ini kita sebar ke lahan yang sudah kita ke media yang sudah kita olah ini. Dan ini kita tekankan dalam proses sudah penyebaran benih tersebut itu harus kita siram dengan menggunakan air agar benih tersebut tumbuh dan berkecambah. Dan kuncinya adalah benih tersebut itu harus terkena air, dan kondisi media tanamnya harus kondisi yang lembab. Karena dengan kondisi yang lembab ini nantinya benih tersebut kemungkinan untuk berkecambah jauh lebih besar. Dan yang jelas ketika sudah kita tabur ya, kita siram, lalu kita lakukan langkah berikutnya yaitu adalah penutupan dengan menggunakan plastik semacam ini kan kawan. Tujuannya apa? Kalau di musim penghujan ini tujuannya untuk menghindari ya serangan air hujan ke media pembibitan. Nah, ini kita tutup selama waktunya kurang lebih 1 hari 1 malam ya kan kawan. Nanti baru kita buka. Dengan penutupan semacam ini, satu, menghindari serangan air musim hujan, karena ketika mengenai media pembibitan itu benih akan terpental ya kan kawan, kalau kondisinya masih dalam semacam ini kan kawan setelah kita tabur. Yang kedua yaitu menjaga agar tidak dimakan hama semacam burung, karena burung juga suka biji-bijian. Nah, itu juga bisa mengakibatkan benih tersebut dimakan oleh burung. Dan yang ketiga yaitu adalah ini menjaga kelembapan dan kondisi yang cukup gelap agar proses pembongkaran makanan dan pertumbuhan embrio untuk berkecambah ya itu jauh lebih maksimal lah ya, kurang lebih semacam itu tujuannya.
Dan ini kuncinya kan kawan, kalau semisal tidak menggunakan ini apakah bisa bertambah? Bisa, akan tapi yang terpenting adalah airnya yang digunakan untuk proses pembibitan itu harus dalam kondisi yang basah dan lembab, jangan menggenang kan kawan. Dah itu saja, pastinya nanti benih akan tumbuh kan kawan, kurang lebih semacam itu. Dan ini sudah kita lakukan dan coba besok kita amati